yang lalu. Kita awali dulu dengan doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas partikel di dalam sumur potensial. Ya. Apa yang terjadi, bagaimana perilaku partikel itu bisa kita peroleh dari solusi persamaan Dirac terkait dengan potensial sumur ini, ya. Jadi begitu sifat dan perilaku dari sistem kuantum itu bisa diperoleh dari solusi persamaan Schrödinger terkait. Tuh. Nah, kita lihat ya, sumur potensial ini menjadi prinsip kerja dari laser, ya, dan sempat memberikan hadiah Nobel kepada para 3 ilmuwan, Alférov, Krömer, dan Kilby, gitu ya. Baik, kita lihat ya ilustrasi grafik dari sumur potensial. Bedanya dari potensial penghalang, kita ambil lebar sama 2A dari min A sampai A, potensial kiri dan kanan sama dengan 0, tetapi untuk penghalang ini naik, ya, jadi V0-nya positif. Nah, tapi untuk sumur, ya, V-nya ini sama dengan negatif V0. Ya, jadi itu bedanya dari potensial penghalang selebar 2A. Ya. Nah, ini adalah potensialnya di setiap posisi. Nah, kita ambil kasus pertama, kita tinjau energi dari partikel bermassa M ini E sama dengan negatif epsilon. Nah, tolong perhatikan energi E-nya di sini adalah negatif epsilon. Nah, karena itu ya, persamaan ini Schrödinger untuk daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 masing-masing akan diberikan oleh bentuk ini. Jadi ini ada negatifnya. Nah, kalau ini memang udah bawaan dari persamaan, kemudian daerah ini daerah 1 dan 3, kiri dan kanan. Untuk daerah 2, ya, ini negatif V0 tadi. Nah, kemudian ini negatif sama dengan ini tadi, ya. Lalu ini negatif V0. Ini yang membedakan dari potensial penghalang, ya. Jadi kalian simak dengan baik, gitu. Nah, kalau kita sederhanakan, persamaannya akan menjadi seperti ini dengan Q kuadrat, itu ya, positif. Nih. Nah, kemudian ini K kuadrat. Kuadratnya ini V0 kurang epsilon. Karena tadi kita lihat dari gambar bahwa V0 itu lebih besar, sehingga ini tetap kuantitas positif, ya. Q dan K itu dua-duanya kuantitas positif, tapi persamaan untuk Q itu di sini persamaan order 2 ini positif. Nah, ini negatif. Nah, ini akan memberi 2 jenis solusi yang berbeda.
Yang pertama, solusi dari persamaan Schrödinger kanan kiri itu adalah bentuk sinus kosinus hiperbolik, ya, atau eksponensial real. Sedangkan untuk negatif ini solusinya adalah solusi sinusoidal, ya. Karena persamaan orde 2 dengan mempunyai solusi dengan dua konstanta bebas, jadi akan kita tuliskan ini. Jadi ini untuk solusi daerah 1, ya, dua konstanta bebas. Ini Q muncul di sini, plus minus, gitu. Nah, ini sama dengan untuk daerah 3, ya, dengan dua konstanta F dan G, E Qx min E min Qx, nah, persis sama. Kita bedakan di dua konstanta. Kemudian untuk daerah 2 itu sinus kosinus kita nyatakan dalam bentuk eksponensial imajiner dengan dua konstanta C dan D, ya. Itu. Nah, ini solusi umum. Selanjutnya kita terapkan syarat batas, ya, bahwa partikel itu terperangkap di dalam sumur, ya. Maka berdasarkan prinsip ketidaktentuan Heisenberg, ya, partikel ini bisa nyelonong ke kiri maupun ke kanan sini, tetapi tidak terlalu jauh. Jadi tidak bisa menembus sangat jauh. Nah, dengan demikian di daerah kiri, ya, di daerah jauh sekali di kiri, yaitu negatif tak hingga, itu tidak ada partikel. Dengan kata lain, fungsinya harus 0, begitu ya. Nah, demikian juga dengan keberadaan partikel di kanan jauh, itu juga tidak ada, karena partikel hanya bisa menembus dikit aja dari dinding sumur ini ke kanan. Jadi tidak ada di kejauhan, begitu. Nah, ini secara matematis itu berarti ini min tak hingga. Nah, maka ini kalau kita substitusi, ini 0, ini tak hingga. Jadi ini solusinya tak hingga. Padahal kita katakan tadi bahwa ini harus 0. Karena itu, ini harus kita lenyapkan. Caranya dengan membuat konstanta B itu sama dengan 0. Gitu. Nah, serupa untuk daerah kanan. Untuk X tak hingga, maka ini eksponensial tak hingga, ini eksponensial negatif tak hingga. Nah, ruas suku pertamanya ini tak hingga, suku keduanya itu 0, ya. Maka hasilnya akan tak hingga. Karena itu akan sama dengan 0 jika kita ambil, ya, konstanta F-nya itu sama dengan 0. Ya. Karena itu solusinya sekarang setelah dimasukkan syarat batas itu menjadi ini, ya, B sama dengan 0, F sama dengan 0. Jadi inilah solusi barunya, ya, setelah mempertimbangkan syarat batas, begitu. Nah, selanjutnya kita pertimbangkan, jadi kita syarat kontinuitas, kita terapkan syarat kontinuitas. Bentar. Jadi kontinuitas pertama, kontinuitas fungsi di X sama dengan min A, gitu. Nah, menghasilkan persamaan ini. Kemudian kontinuitas turunan juga di X sama dengan min A. Nah, kita peroleh, ya, persamaan ini dari kontinuitas. Tuh. Nah, kemudian kontinuitas di dinding kanan, dinding sumur kanan, yaitu di X sama dengan A, kita dapatkan
persamaan 7A ini, kemudian kontinuitas turunan. Jadi setelah kita turunkan, kemudian kita substitusi X sama dengan A, nah, kita dapatkan persamaan 7B ini. Ya. Nah, selanjutnya 4 persamaan ini kita tata. Ya, ini yang pertama tadi, kontinuitas fungsi P1 dan P2. Ini kontinuitas turunan P1 dan P2 di X sama dengan min A. Ini adalah kontinuitas P2 dan P3 di X sama dengan A. Kontinuitas turunan di persamaan fungsi 2 dan fungsi 3 di X sama dengan A. Nah, kalau persamaan pertama dan ketiga ini kemudian kita bagi, ya, tuh, maka kita peroleh A per G. Ya, nah ini, tuh. Jadi CD, ini CD, begitu ya. Jadi ini persamaan pertama. Kemudian persamaan 2 dibagi persamaan 4, tuh. Kita dapat ini ada negatifnya, jadi negatif begitu ya. Nah, ini negatif A per G. Sekarang kita ubah susunannya ya, kita tukar pembilang dan penyebutnya. Jadi A kita jadikan penyebut, G sebagai pembilang. Jadi kita nyatakan dalam bentuk yang terbalik. Tuh. Ya, ini 8B. Nah, ini A per G. Ini G per A. Lalu kita kalikan. Ya, kalau kita kalikan ini jadi sama dengan 1 kan begitu, ya. Jadi kita kalikan sama dengan 1. Nih. Nah, kemudian kita proses ya, C kali C, bagian eksponensialnya lenyap jadi C kuadrat, D dengan D juga D kuadrat begitu. Lalu suku silangnya D dan C, ya. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Nah, jadi ini sama dengan 1. Nah, kalau kita tata ulang, karena ini sama dengan 1, berarti penyebut sama dengan pembilang, begitu kan? Ya. Nah ini, nah, berarti ini bisa kita lenyapkan suku terakhirnya, sehingga C kuadrat kurang D kuadrat sama dengan D kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan kata lain, setelah kita tata ulang, ya, 2C kuadrat sama dengan 2D kuadrat diperoleh ya, bahwa C itu harus sama dengan plus minus D. Ya, jadi sekarang kita dapatkan bahwa C dan D ya, itu hanya dipenuhi jika ya, C itu sama dengan plus D atau C sama dengan negatif D. Itu. Jadi dari 4 persamaan tersebut gitu ya, dipenuhi jika dan hanya jika. Nah, sekarang jika C sama dengan D, maka persamaan ini tadi ya, sekarang D-nya kita nyatakan sebagai C. Kita keluarkan C-nya, kita faktorisasi ya. Maka jelas ya, jelas sekarang di sini ya, itu sama dengan 1. Demikian juga ini kalau C sama dengan D, ini ditukar ya. Nah, kita lihat ini plus IKA, ini min IKA. Jadi ini negatifnya. Jadi ini sama dengan negatif 1. Artinya ya, karena ini sama dengan 1, berarti A sama dengan G. Jadi konsekuensi C sama dengan D adalah G sama dengan A, gitu ya. Nah, serupa ya, kalau C sama dengan negatif D, C sama dengan negatif D, nah itu, nah ini sama dengan minus 1 ya, karena ini tertukar begitu ya. Ini C di sini, negatifnya ini di depan. Sekarang sedangkan negatif di penyebut itu di minus ya, di suku kedua. Gitu.
Nah, demikian juga kalau A negatif A per G ya. Nah, ini plus. Jadi sama dibolak-balik enggak masalah. Ini sama dengan 1. Nah, kesimpulan di sini kalau C sama dengan negatif D berarti G sama dengan negatif A gitu. Jadi terkait koefisien itu ya, saling terkait. Tidak lagi bisa sembarang. Nah, selanjutnya jika A sama dengan G, ya, C sama dengan D, berarti ini tadi ya, ini D sama dengan C, kemudian G sama dengan A ya. Tuh. Nah, ini kosinus. Kita tahu bahwa kosinus itu simetri ya. Artinya Px sama dengan P negatif X. Jadi simetri. Nah, fungsi yang seperti ini disebut fungsi genap atau fungsi paritas genap ya. Nah, gambarnya ya, jadi ini untuk pinol gitu ya. Kemudian pinol jadi tidak ada yang memotong di sumbu X ya, pinol ini. Nah, kalau P2 ini memotong di 2 titik ya, sumbu X ini P2 ini P2. Nah, P4 ini ada satu kalau P4 ini 1 2 3 4 ya, memotong di sumbu X ini di 4 titik ya. Kalau P4 P6 P8 itu sama ya. Kalau P6 memotong 6 titik, P8 memotong 8 titik begitu. Nah, ini simetri. Nah, kalau antisimetri atau ganjil ya. Jadi ini G ya itu sama dengan A. Jadi ini ya min A. Itu D sama dengan min C ini. Nah, ini jadi negatif sinus ya. Sinus. Jadi ini fungsi ini ya, Px itu akan sama dengan negatif dari P min X. Nah, itu. Nah, ini adalah fungsi atau paritas ganjil. Nah, kita lihat ya, P1 memotong di 1 titik sumbu X. Tuh. P3 memotong di 3 titik ya. Tapi semua itu harus memotong di X sama dengan 0 begitu ya. Tuh. 0. Jadi P1 di 1 titik, di 0, 3 itu di 3 titik, salah satunya di 0, kemudian di kanan kiri, P5 itu di 0 dan 2 kanan, 2 di kiri dan seterusnya. Inilah fungsi paritas ganjil ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya kita akan lihat spektrum energi. Ya, jadi itu tadi solusinya, sifat solusi dari partikel yang berada di dalam sumur. Nah, jadi fungsinya itu genap, ya, simetri. Lalu fungsi yang lain itu fungsi ganjil, ya, fungsi simetri ganjil. Nah, sekarang kita akan lihat spektrum energi, ya, karena ternyata fungsinya tertentu. Itu berarti kan setiap fungsi terkait dengan tingkat energi ya. Jadi artinya tingkat energinya pun juga tertentu dan itu kita sebut sebagai spektrum energi. Nah, dari 4 persamaan tadi ya, 2 yang pertama ini seperti ini. Nah, kalau A ya ini A sama dengan B, itu implikasinya adalah C sama dengan D, sehingga bisa kita tuliskan ya kalau C sama dengan D ya, kemudian dibagi. Nah, persamaan kedua dibagi persamaan pertama kan sama dengan I ini. I. Nah, ini akan sama dengan ini. Ya. Nah, ini kan memberi suku sinus. Negatif ya. Ini suku kosinus ya. Ini sinus, tapi ini I-nya di sini. Jadi kalau negatif ini jadi positif sin, ini cos. Sehingga sin per cos itu adalah tan, ya, tangen. Jadi ini K, tangan KA gitu. Sedangkan persamaan ketiga dan keempat itu serupa ya. Itu G-nya sama, ini akan negatif min Pi di sini.
begitu. Nah, ruas kanannya ya ini sin, ini cos, jadi sama dengan negatif K tangen KA begitu. Nah, maka kalau kita kuadratkan I kuadrat sama dengan K kuadrat tangen kuadrat KA gitu. Selanjutnya kita coba ingat ya bentuk Q kuadrat di depan. Q kuadrat itu sama dengan 2M epsilon per H-bar. Sedangkan K kuadrat itu sama dengan apa? 2M per H-bar kuadrat ya kurung V0 kurang epsilon. Jadi kalau K kuadrat ditambah I kuadrat ya, maka bagian epsilonnya akan terhapus ya, sehingga sama dengan 2M0 per H-bar kuadrat begitu. Ya. Nah, maka ya, kalau ini ini dikuadratkan dikalikan A kuadrat ini, maka ini akan sama dengan 2MA kuadrat H-bar kuadrat V0. Ya, begitu. Nah, sementara ini kalau dari sini ya, kita substitusikan ke sini. Ini sama dengan K kuadrat tan kuadrat ini ya. Tan kuadrat itu sama dengan sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, sin 1 itu cos per cos, dari sin per cos itu 1 ya. Maka ini per cos kuadrat KA. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini dikalikan A kuadrat ya. Kalikan A kuadrat. Ini akan sama dengan seperti ini. Nah, kemudian ini kita geser ke sini. Ya. Cos kuadrat KA ini dibagi ya, digeser ke sini, maka fungsinya ini akan sama dengan Y ya, akar epsilon per V0. Ya, jadi V0-nya geser ke sini. Ini KA. Nah, ini jadi absolutnya, karena nilainya ini kan berlaku untuk semua karena ini positifnya begitu ya. Ini persamaan kuadratnya, sehingga kalau diambil akarnya berarti untuk semua nilai ya. Itu dengan epsilon sama dengan H coret kuadrat per 2MA kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan untuk A sama dengan negatif G yang berimplikasi C sama dengan negatif D, dari persamaan ini ya, kalau ini negatif berarti ini akan sama dengan C, berarti ini akan sama dengan 1 nanti ya. Ini akan sama dengan 1. Maaf, ini min ya, ini min, ini plus, jadi I. Nah, ini ya, ini plus, ini jadi min, plus jadi min, jadi cos, ini cosnya, ini sinnya jadi negatif gitu ya. Nah, sedang serupa untuk persamaan ketiga dan 4 ya, ini min I. Nah, di sini hilang aja dah negatifnya, sehingga kalau Q kuadrat ya, itu sama dengan K kuadrat kotangen kuadrat KA gitu ya. Sementara yang tidak berubah karena ini dari awal tadi ya, kita kalikan A kuadrat begitu. Nah, kalau ini kemudian kita substitusikan ke sini, maka ini sama dengan kotangan ya. Dan kotangan ini cos kuadrat per sin kuadrat, ini 1 berarti sin kuadrat per sin kuadrat. Jadi kalau kemudian kita samakan ya, per sin kuadrat ini cos per sin jadi 1, sisanya tinggal sin kuadrat KA ya. Nih, dengan demikian akarnya seperti tadi ya. Ini, nah ini artinya ini kan persamaan garis lurus ya, ini sinusoidal begitu. Jadi solusinya K itu adalah
solusi ketika ini sama dengan ini. Berarti kalau kita gambarkan ya dalam kurva itu akan berbentuk seperti ini. Ya, ini yang bagian cos tadi. Ya, terus nyambung di sini tadi ya. Nyambung, kemudian sinusnya juga begitu. Jadi solusinya itu ya untuk misalkan V0 per epsilon itu sama dengan 1. Maaf, ini epsilonnya yang lurus ya. Gitu. Nah, ini berarti solusinya di sini. Ini di titik potong ini. Ya. Jadi ini berarti kalau V0 per epsilon ini sama dengan 1, jadi energi solusi yang diizinkan, energi yang diizinkan itu cuma 1. Ya. Gitu. Nah, kemudian untuk sama dengan 4, ya ini ada 2 di sini dan di sini. Ya. Untuk 0 ini sama dengan 24. Ini kita hitung ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi tingkat energi yang diizinkan itu diwakili oleh ini ya titik potong antara Y sama dengan akar ya epsilon per V0 tuh ya dengan sinus kosinus itu. Nah, itulah solusinya ya. Nah, sekarang untuk V0 dan epsilon yang diketahui, ya, epsilon itu terkait dengan lebar sumur, ada berapa tingkat energi yang diizinkan? Nah, itu diberikan oleh ini ya. Jadi ini EN-nya itu ini ya. Jadi energinya ini. Nah, jadi untuk epsilon dan V0 yang diketahui, epsilon kaitannya dengan lebar sumur, begitu. Berapa tingkat energi yang diizinkan? Setelah kita analisa, ya. Jadi ini misalkan 1, 2, 3, gitu ya. Jadi bergantung pada lebar sumur 2 dan kedalaman sumur V0, gitu. Nah, jadi minimum itu ada 1, ya. Tuh, jadi kalau n itu 0, jadi di sini 1 berarti nilai ini kurang dari 1, ya, itu berarti hanya ada 1 tingkat energi yang diizinkan, gitu. Tapi kalau misalkan n itu 1,9, ya, misalkan ini 1,9 gitu, berarti di sini 2,9 ya. Nah, yang diizinkan itu berarti 3. Ya. Berarti 3 gitu ya. Maaf, n itu bulat begitu ya. Jadi ini pecahan, ini 2,9 misalkan, berarti ini 3 ya, tingkat energi yang diizinkan seperti ini ya. Jadi kalau nilainya itu antara 2 dan 3 ya, jadi 2,5, 2,1, 2,4, maka tingkat energi yang diizinkan itu adalah N plus 1 gitu. Nah, dengan demikian tingkat energi minimum yang diizinkan itu adalah 1 ya ketika N itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi itu tingkat energi yang diizinkan bagi partikel yang terperangkap di dalam sumur ya. Nah, sampai di sini saya persilakan bagi yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke apa? Solusi untuk energi positif. Jadi partikel bebas. Ini adalah saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa? Nama saya Nabela, Pak. NRP 021, Pak. Ya, silakan.
Mau bertanya Pak, untuk yang kasus sumur potensial ini berarti ada kayak mencari itu ya Pak ya, kayak nilai simetri itu ya Pak ya. Sebelumnya kan nggak ada ya Pak ya, sebelum bab ini gitu Pak. Eh, Solusinya ya, jadi implikasi dari sumur potensial ini ya, ini bentuk yang seperti ini, ternyata jenis solusinya itu dua macam ya, yaitu solusi simetri dan solusi anti simetri gitu ya. Jadi yang khas dari partikel di dalam sumur itu adalah kita memperkenalkan sifat baru dari solusi persamaan Schrödinger, yaitu paritas genap dan paritas ganjil. Itu baru muncul di sini. Begitu, Nabila. Oh, baik Pak. Sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. M Nabian NEP 072. Ya, silakan. Ini Pak, di kasus ini itu sumur potensial ini partikelnya cuma bisa keluar dari sumur potensialnya kalau menyerap energi ya Pak. Nggak bisa keluar-keluar sendiri gitu. Ada probabilitas buat keluar dari sumur potensial misal itu nggak ada ya Pak? Nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar. Dia hanya bisa apa? Hanya bisa nembus gitu ya, dinding gitu, di dinding kanan maupun dinding kiri, tapi nggak terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu jauh gitu. Seperti halnya kasus partikel yang melalui tangga ya, jadi bisa menembus sedikit dinding begitu, tapi setelah itu berbalik ya, kembali ke kiri dulu ya. Nah ini juga begitu, bedanya kalau klasik ya, begitu sampai di min A langsung balik, udah begitu sampai di A langsung balik. Tapi kalau kuantum ini ya, sifat kuantum dari partikel ini, dia bisa menembus sedikit aja gitu ya, nembus gitu ya, bisa nembus gitu, tapi dia nggak bisa berbalik gitu. Nah, kok berbalik maksudnya nggak bisa terus sampai ke kanan, di tak hingga, demikian juga di kiri dia nggak bisa terus sampai di kejauhan gitu ya. Itu sifat dari partikel yang terperangkap di dalam sumur potensial. Bedanya dari klasik begitu. Kalau di klasik sepenuhnya dari min A sampai A ya, tapi kalau di kuantum ini bisa dia sedikit nembus kiri kanan begitu ya, tapi nggak jauh-jauh amat. Begitu, Nabian. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Zulfan RP 042. Ya, kalau Zulfan. Yang sebelumnya itu kayak yang tangga potensial terus sama yang barrier itu kan dia kan keadaan awalnya bergerak dari kiri gitu kan. Ya. Kalau yang ini itu statis di sumurnya gitu Pak. Ya. Atau bagaimana? Gimana? Suaramu kemersek barusan. Gimana? Diulang kalau Anu Pak. Jadi untuk keadaan awal partikelnya yang di sumur ini gimana Pak? Apakah dia partikelnya itu ya berada di dalam sumur gitu ya. Itu dia bergerak atau diam gitu Pak? Partikelnya di dalam sumur ya. Jadi kan seperti atom hidrogen itu kan ya. Itu kan potensialnya negatif. Ya. Itu. Jadi ini keadaan yang terikat gitu. Jadi partikelnya itu terikat gitu oleh potensial. Nah, ini model paling sederhana yaitu partikel yang di dalam sumur gitu. Jadi partikel itu sudah ada di situ di dalam sumur dengan kedalaman V0, lebar 2A begitu ya. Sama seperti yang ideal dulu kan kotak potensial satu dimensi kan.
ya, selebar L, lalu tinggi potensialnya tak hingga. Itu untuk menjamin partikel tidak bisa menembus dinding. Nah, sekarang ini contoh yang kedalamannya itu berhingga, maka dia masih punya peluang untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, ya, melampaui atau menembus dinding gitu. Jadi ya keadaan awalnya partikel ini sudah terikat, begitu. Partikel itu sudah terikat, tapi kita ingin mengetahui sifat dari partikel ini lebih lanjut. Nah, itu masalah masalah kita gitu ya. Tentu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah konstanta, ya. Konstantanya itu C dan A itu harus kita hitung. Karena apa? Karena normalisasi fungsi itu kan harus sama dengan 1, begitu ya. Nah, begitu. Oh iya, Pak. Terima kasih. 3 dulu ya. Setelah kita lanjutkan. Sekarang kita akan jadi ini ya, jumlah keadaan yang diizinkan, ya. Tuh. Nah, selanjutnya, jadi jumlah keadaan yang diizinkan sekali lagi bergantung pada fenol. Jadi makin dalam itu makin banyak, karena ini makin besar berarti ya. Kemudian makin lebar, itu juga gimana nih? Makin banyak. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Makin lebar juga makin banyak berarti ya. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau energinya lebih besar? Kalau energinya positif, ini berarti ini partikelnya tidak di dalam sumur ya. Jadi partikelnya ditembakkan dari kiri seperti halnya dulu. Tapi bedanya ini ya, kalau dulu potensialnya kan ke atas, ya. Lalu ini energinya lebih besar dari potensial penghalang gitu kan. Lalu diperoleh yang namanya efek resonansi, ya. Nah, sekarang asalkan energinya positif, ya, maka dia bisa ke kanan. Ya, begitu sampai ke kanan, dia tidak ada alasan untuk berbalik karena tidak ada penghalang di sini ya. Tidak ada daerah dengan geronjalan atau dengan cekungan ya di X positif gitu ya. Nah, jadi ini sekarang positif ya, ini positif gitu. Nah, maka bedanya kalau tadi kan ini negatif ya, persamaan ini negatif. Nah, tentu daerah 1 dan 3 itu sama. Gitu. Nah, daerah 2-nya itu praktis tidak berubah ya. Di daerah 2-nya tidak berubah. Ini positif, jadi ini kalau kemudian ini di positif, ini positif ya. Ini jadi negatif gitu ya. Gitu. Kemudian kita ubah ke sini, ini yang positif itu tadi ya, atau begini dulu, ini akan jadi positif, jadi V0 plus epsilon begitu ya. Lalu negatifnya pindahkan. Jadi semua solusinya sekarang ya, kalau dari gambar saja, ini energinya itu lebih besar dari potensialnya. Maka solusinya itu pasti sinusoidal. Ya, pasti sinusoidal itu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini negatif ya, dengan Q sama seperti bentuk yang tadi. Kemudian ini juga negatif, tapi K-nya ini berubah sekarang. Ini plus. Ini ya, bukan min lagi, ini plus. Itu yang membedakan ya. Nah, jadi di sini. Nah, itu. Nah, solusi umumnya ini persis sama dengan kasus penghalang ya, potensial penghalang. Ini sinus semua. Ya, sinusoidal semua, tapi ini dalam representasi kompleks gitu. Nah, spesial solusinya karena tidak ada partikel yang ke kiri di daerah kanan, ya berarti ini harus 0. Karena ini menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri kan. Sehingga kemudian kita punya persamaan akhirnya itu adalah P1 ini, P2 ini, P3 ini. Dan persamaan ini persis sama dengan persamaan untuk partikel yang melintasi penghalang potensial setinggi V0 dengan lebar 2A. Ini persis sama. Ya, yang membedakan itu adalah ya ini aja ya. Yang membedakan itu ini aja, ini tadi. Ya, ini tadi. Nah, ini yang membedakan tuh di sini aja. Ya. Itu. Kalau penghalang itu E dikurangi V0.
Ya, E dikurangi V0 karena E-nya itu lebih besar dari V0, begitu ya. Itu. Nah, tapi sekarang ini V0 ditambah epsilon. Itu aja yang membedakan. Nah, solusi ininya persis sama, ya. Maka dengan demikian kita akan mempunyai transmisi yang sama. Ya, tinggal nukar-nukar aja posisi K dan Q tadi. Itu. Nah, kalau di rumusan kita, jadi sebelah kirinya itu K, sebelah kanannya kan sebelah kanan dan kiri K, lalu di tengahnya kan Q, itu aja ya, sehingga kemudian di sini diperoleh 2QA. Sekarang yang di dalam ya, yang di antara di daerah antara min A sampai A itu adalah K, sehingga kita dapatkan ini. Nah, itu dengan demikian ini tidak pernah sama dengan 1 kecuali sinus kuadrat 2KA itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0 tuh. Dan itu akan sama dengan 0 jika ya, ini 2KA itu sama dengan NP. 2KA sama dengan NP berarti K sama dengan NP per 2A. Nah, dengan demikian epsilonnya sekarang ya itu sama dengan EN ini ya dikurangi V0. Nah, itu. Jadi ini ya pada energi EN ini ya semua partikel yang bergerak dari kiri itu diteruskan ya ke kanan setelah melompati sumur ya, dengan kedalaman V0. Gitu ya. Jadi persis sama kecuali di sini. Ya. Persis sama kecuali di sini ya. Itu. Nah, ini ya. Jadi bedanya hanya di situ. Kalian bisa melihat ini dengan baik kalau kalian sandingkan ya solusi untuk partikel yang melintasi potensial penghalang setinggi V0 selebar 2A ya. Nanti bentuk T-nya itu akan persis sama, hanya nuker ya. Hanya menukar ini. Nah, ini ya. Tuh. Dan EN-nya bukan ditambahkan tapi dikurangkan gitu ya. Dikurangkan gitu. Jadi ketika partikel melewati sumur ya tidak serta-merta ya partikel itu ya meskipun energinya positif itu semua diteruskan, tetapi seperti halnya di dalam kasus potensial penghalang ya, partikel itu ada yang dipantulkan dan semua diteruskan jika energinya sama dengan ini ya. Nah, ini untuk kasus penghalang ya. Ini yang disebut keadaan resonansi ya. Nah, ini jarang dibahas kalau di buku-buku teks ya, tapi saya bahas, saya perlihatkan inilah bedanya dari kasus partikel yang melalui potensial penghalang ya. Jadi itu saja tambahan tapi mungkin ya yang meskipun tidak saya jelaskan karena pada waktu yang lalu sudah saya jelaskan ya itu tentu gambarnya di sini ya karena di sini jarak antara E dan V0 itu lebih besar ya dan ini kaitannya nanti dengan K dan K itu terkait dengan bilangan gelombang berarti ya K-nya di sini itu besar. Kalau K-nya besar berarti panjang gelombangnya itu pendek. Jadi kalau digambar di sini misalkan begini ya, panjang begitu. Nah, tapi yang di sini gini panjang gelombangnya itu pendek gitu ya. Itu nanti kalau kaitannya dengan menggambar fungsi ya, menggambar fungsi gitu. Nah, jadi itu penjelasan tambahan untuk
partikel di dalam sumur potensial ketika energinya positif, maka mirip dengan kasus potensial penghalang, ada keadaan dengan energi tertentu yang semua partikel itu diteruskan, ya. Dengan kata lain, koefisien transmisinya sama dengan 1, ya. Nah, seperti yang saya singgung pada kuliah terdahulu, inilah contoh-contoh pemakaian, ya, sumur potensial di dalam praksisnya, ya, seperti solar cell, ya, kemudian laser. Nah, di dalam super kisi, ya, super kisi, nah, dan yang kemudian dalam bentuk teknologi terkininya, teknologi itu semua tidak ya, prinsip kerjanya menggunakan konsep-konsep dasar kuantum, ya. Jadi ketika kita berbicara teknologi era revolusi 4.0, ya, era industri 4.0, ingat ya, apa maksudnya itu? Itu kan semua terkait dengan kemajuan teknologi informasi dengan piranti-piranti seperti Android. Nah, Android itu di dalamnya ada prosesor yang di dalamnya ada jutaan transistor yang prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip kuantum. Jadi disinilah urgensi kita belajar teori kuantum. Demikian kuliah kita sumur potensial. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi khususnya terkait dengan energi positif ini tadi. Bapak. Ya. Silakan. Nama saya Putri, NRP 023. Ya, silakan Putri. Bapak, kan berarti yang baru Bapak bilang kan ada partikel yang diteruskan dan ada yang terpantulkan. Ya. Ya. Berarti kalau partikel yang terpantulkan itu dia walaupun kan dia di dalam sumur, berarti kalau terpantulkan bukan di dalam sumur. Ini kan kasus energi yang positif. Begitu loh. Berarti kalau jadi partikel yang kedua ini tadi itu energinya positif, gitu loh. Kan gitu. Yang pertama tadi itu energinya negatif, itu berarti partikel yang terperangkap di dalam sumur, gitu loh. Ini dua kasus, kita bicara dua kasus gitu. Yang terakhir ini tadi setelah sesi pertanyaan tadi itu partikel dengan energi positif dan asumsinya partikel ditembakkan dari kiri, ya. Dari kiri, sehingga kemudian kita peroleh bentuk solusinya itu persis sama, ya, dengan solusi umum, bukan solusi umum, ya, solusi umum dengan syarat batas untuk potensial penghalang, ya, persis sama. Makanya ketika kemudian kita terapkan syarat kontinuitas, ya, maka akan kita peroleh koefisien transmisi yang persis sama kecuali pada nilai K, ya, nilai K dan Q-nya, begitu Putri. Berarti kalau dia di dalam sumur tuh nggak mungkin terpantul ya, Pak? Loh, kalau di dalam sumur kan energinya negatif, gitu loh. Iya, berarti nggak mungkin terpantul. Loh, sebentar, makanya energinya itu negatif, sementara dindingnya itu, ya, kan kanan kiri kan potensialnya 0, gitu loh, ya. Jadi perhatikan gambarnya itu. Jadi partikelnya itu energinya negatif, gitu loh. Karena energinya negatif, ya. Sementara di kanan dan kiri itu 0, gitu loh. Jadi lebih besar dindingnya itu, gitu loh. Dia hanya bisa menembus, ya, ke kiri dan ke kanan sedikit dari dinding, begitu, ya. Nah, kalau yang energinya positif itu tadi partikel itu dari kanan, dari kiri yang jauh ditembakkan,
Gitu loh. Jadi ini berbeda situasinya. Begitu. Paham, Pak. Makasih, Pak. Yo. Saya Pak mau Ya. tanya Pak. Silakan. Untuk yang Siapa dulu? Oh iya. Nama saya Nadila, NRP 082. Nah, Nadila. Iya Pak. 0? Saya 082. Ya, silakan. Saya tanya yang tadi yang energinya positif itu kan ditembakkan dari kiri yang sangat jauh. Terus di daerah 2 itu tadi Bapak bilang kalau panjang gelombangnya itu semakin mengecil daripada daerah 1 sama 3. Itu saya masih bingung maksudnya, Pak. Kan di daerah 2, K-nya itu kan vektor gelombang toh. Vektor gelombang itu kan 2pi per lambda. Gitu loh ya. Nah, 2pi per lambda begitu ya. Nah, K-nya itu besar. Ya, K-nya kan besar tadi bergantung pada K-nya kan V0 tambah epsilon, berarti kan besar. Karena K-nya besar, berarti panjang gelombangnya kecil. Makanya tadi saya gambarkannya itu kan naik turunnya kan cepet toh. Gitu loh. Jadi yang besar itu panjang gelombangnya, vektor gelombangnya. Panjang gelombangnya itu berarti pendek. Itu nanti, jadi kalau misalnya diminta untuk menggambar fungsi gelombangnya itu harus dipertimbangkan itu. Kalau dibuat sama, itu berarti nggak paham tipe solusi, nggak paham arti Q dan K, kan gitu. Ya, jadi kaitannya tadi dengan ini, nah ini loh ya, dengan K ini tadi. Nah ini ya, nah ini Q dan K ya. Tuh. Nah ini Q, ini K, itu loh ya. Jadi ini untuk yang diantara, berarti kan K-nya besar. K itu kan 2pi per lambda. Karena ini besar berarti lambdanya kecil, begitu. Ya. Gitu Nadila. Silakan yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Siapa? Ya, nah, dulu NRP 015. Tapi tanyanya yang tadi, Pak, yang awal, yang Ya, sumur. Pak. Itu kan ada elektron yang di dalam sumur potensial, Ya. kan itu di bawah. Terus itu kan yang menembus dinding itu kan cuma sedikit ya Pak sebagian. Ya. Itu bisa di probabilitasnya itu kayak bisa dicari apa enggak Pak? Bisa. Kayak, bisa, makanya dihitung tadi itu konstanta ininya. Konstanta apa namanya? Normalisasinya. Ya. Dihitung konstanta normalisasinya. Itu loh. tapi itu tidak ada transmisi sama refleksinya enggak Pak? Ya nggak Nggak ada ada. wong partikelnya di dalam kok. Partikel itu di dalam sumur gitu loh. Lah terus yang probabilitasnya itu tadi probabilitas apa Pak? Ya berbalik di luar. menembus sumur. Menembus itu bukan transmisi itu beda ya Pak ya? Bukan. Jadi begini loh ya. Itu kan hanya kalau misalkan itu misalkan gitu meter ya lebar sumurnya, itu mungkin berapa senti gitu loh, hanya berapa senti gitu. Tapi kalau transmisi itu berarti berbalik ke jauh sekali. Di X min tak hingga begitu kalau refleksi itu berarti di min tak hingga gitu. Sedangkan yang transmisi itu sampai di X positif tak hingga gitu. Jadi sekali lagi ukuran sumurnya itu ukuran atom, subatom gitu. Sementara yang kita maksud refleksi transmisi itu kalau dalam skala laboratorium itu ya misalkan kita di lab ini kita tembakkan ya di partikel yang ukurannya sangat kecil gitu ya. Nah sementara kalau yang terkurung tadi itu ya tetap di dalam situ aja partikelnya itu di dalam sumur itu nggak keluar ke menuju kita ya berbalik menuju kita atau ke tempat yang jauh menjauhi kita nggak begitu gitu. Nah itu yang refleksi dan transmisi gitu ya. Gitu dulu. Oh ya Pak, terima kasih. Ada satu lagi?
Satu lagi kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ya. Untuk kuliah hari Rabu, nunggu pengumuman dulu ya dari saya. Untuk hari ini kita sampai di sini. Cukup 1 jam. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.